biasanya pakai HP lagi ya. Semoga tidak mengurangi kualitas suara. Oke, jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS kan begitu ya. Nah, habis UTS Pak Yasin kalau nggak salah ya. Habis UTS sekalian sama Pak Yasin. Nah, baik langsung kita mulai ya. Jadi pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang ijaroh ya, tentang ijaroh. Nah, ini slide-nya eh, punya kakak-kakakmu angkatan berapa ini ya? Oh, angkatan 2014 ini ya. Yang bikin angkatan 2014 itu ada Fatah, Sonia, Citratun. Ini kayaknya ada yang sudah menikah malah ya. Terus, tapi fotonya itu angkatan 2015, adik kelasnya. Nggak tahu kenapa ya, yang bikin slide. Oke, jadi saya mohon maaf nggak bisa menampilkan wajah ya, karena belum pakai baju formal. Kemudian ya, next slide. Ini slide-nya tugasnya kakak-kakakmu begitu ya. Terus tapi tak saya sempurnakan, saya tambah-tambahi dan saya edit. Kenapa saya suka memakai slide-nya mahasiswa? Soalnya ini apa lucu-lucu begitu ya slide-nya itu ya. Nah, ada apanya nih? Naruto-nya segala ini kalau saya sendiri nggak bisa bikin kayak gini ya. Jadi biasanya mahasiswa saya suruh bikin slide nanti yang bentuknya lucu-lucu bagus-bagus itu terus nanti saya tambahi. Nah, pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasanya al-iwat atau dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Jadi ijarah ini bisa berarti dua hal ya. Yang pertama adalah sewa menyewa ya. Yang kedua adalah upah mengupah. Dua-duanya pakai kata ujroh untuk pembayaran ya. Jadi yang satu ujroh untuk sewa menyewa namanya ujroh juga. Untuk upah juga ujroh juga. Nah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ya, next. Menurut Syafi'i Antonio, ya kalian pasti sudah tahu lah ya Syafi'i Antonio. Oh, ini kayaknya semester ini ya baru belajar eh, sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Nah, itu nanti ada tokoh-tokoh Islam mulai dari yang klasik sampai kontemporer kan begitu ya. Nah, Dr. Syafi'i Antonio ini seorang mualaf kalau nggak salah ya. Dia Chinese, cuman sangat ahli dalam ekonomi Islam.
Menurut Syafi'i Antonio, ijaro adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, gitu ya. Sehingga ini apa? Yang ditransfer itu manfaatnya, bukan hak miliknya. Nah, kan begitu ya. Eh, Bentar, saya tak pakai headset ya biar lebih jelas. Halo, 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 halo. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi, yang berpindah adalah manfaat, manfaat atau manfaat barang itu atau jasa itu ya, bukan bukan hak milik. Bukan hak milik, bukan hak miliknya. Jadi kalau sewa mobil ya, manfaat mobilnya, bukan eh, beli mobilnya, kan begitu ya. Sewa kos-kosan ya manfaat tinggal di kosan, bukan berarti beli kamar kosan, kan begitu. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Nah, kan begitu ya. Jadi pasti ada pembayarannya. Karena itu ijarah dapat diartikan dengan lease kontrak dan hire kontrak. Lease itu ini ya, leasing itu loh ya. Nah, kalau hire itu kan mempekerjakan. Oke, selanjutnya dasar-dasar hukum dan rujukan ijarah dalam Quran, Sunnah, dan Al-Ijma'. Dalam Al-Quran, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi kalau di tradisi bangsa Arab dulu kan ada ibu ibu susuan begitu ya. Jadi yang menyusui belum tentu ibu kandungnya sendiri. Nah, seperti misalkan ada di kisah Nabi Musa itu ya, kan dihanyutkan di sungai biar nggak dibunuh tentara Fir'aun. Kemudian dengan izin Allah dipersusukan dicarikan ibu 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 menyusui, tapi Nabi Musa nggak maunya sama ibunya sendiri. Nah itu ya, nanti baca baca ya kisahnya di Al-Quran. Rasulullah juga, Rasulullah dulu dipersusukan sama apa ya, saya lupa ya namanya ya. Halimah ya kalau nggak salah ya, sama Halimah Halimah As-Sa'diyah kalau tidak salah. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan, bukan disusulkan ya, disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi ada ujrohnya begitu ya. Jadi sebetulnya Islam itu ini kok ya,
sangat fair begitu ya. Jadi walaupun Islam itu mengajarkan keikhlasan, tetapi kalau kita meminta bantuan orang lain itu sebisa mungkin ada ujrohnya. Bahkan dalam bidang keagamaan pun yang namanya zakat itu amilnya, zakat itu kan pada ibadah mahdoh ya. Nah, itu amilnya pun dapat bagian kan begitu ya. Amilnya dapat bagian. Padahal kan itu ibadah gitu ya. Amilnya dapat bagian khusus. Nah, jadi pemberian insentif ini memang diajarkan di dalam Islam. Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat mereka kering. Luar biasa ya. Kenapa begitu? Maksudnya apa? Maksudnya itu ya jangan lama-lama bayarinnya kan begitu ya. Namanya orang kan membutuhkan eh, ini ya apa finansial kan begitu ya. Kebutuhan finansialnya kan macam-macam. Apalagi kalau orang kecil itu biasanya eh, butuhnya ya saat itu juga gitu ya. Upah hari ini untuk makan hari ini biasanya begitu. Rasulullah berbekam dan membayar upah kepada yang membekamnya. Nah, ini salah satu sunnah Nabi ya, berbekam. Berbekam itu apa ya? Itu loh ya, apa punggungnya atau anggota badannya dikasih gelas terus mengeluarkan darah kotor. Nah, begitu ya. Kalau di Surabaya itu ada di banyak sih sebetulnya ya, tapi yang saya tahu di Masjid Agung itu katanya ada ya. Di Masjid Al Akbar itu ada katanya tukang bekam di situ. Oke, selanjutnya rukun dan syarat-syarat ijarah. Ada mukjir dan mustakjir, yaitu orang yang melakukan akad sewa atau upah mengupah. Mukjir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan. Mustakjir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mukjir dan mustakjir yaitu balik, berakal, cakap melakukan tasarruf atau bisa mengendalikan harta, harta dan saling meridhoi antara yang menyewa dan yang menyewakan kan begitu ya. Dan prinsipnya antara tim minkum, sama-sama ridho dalam berakad. Kemudian yang kedua ada sigot ijab kabul. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada ujroh atau fee-nya itu tadi ya, fee atau ujroh atau biaya sewanya itu tadi. Yang keempat adalah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Syaratnya apa? Nah, ini. Hendaklah barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan. Jadi tidak boleh barang yang tidak bisa dimanfaatkan.
Maksudnya apa? Maksudnya kan sudah dibahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah yang halal kan begitu ya. Dan jelas manfaatnya, misalkan yang nggak boleh eh, Homer kan nggak boleh ya. Terus ada lagi babi ya, itu kan nggak boleh, nggak bisa dimanfaatkan. Kemudian apalagi, ya kan banyak ya sudah kita bahas di materi jual beli yang terlarang. Oke, kemudian hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewanya ini bisa diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya. Nah, bisa diserahkan. Kalau nyewa kosan ya kosannya ada kan begitu ya. Masa mau nyewain kosan, kosannya nggak ada. Kalau menyewakan kendaraan, kendaraannya juga ada. Tidak boleh menyewakan kendaraan orang lain. Nah, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya, manfaat dari benda yang disewa adalah boleh menurut syariah, bukan yang dilarang. Misalkan apa yang dilarang? Ya, misalkan inilah ekstrimnya ya, menyewa wanita penghibur. Wah, tidak boleh kalau begitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian benda yang disewakan syaratnya adalah barangnya kekal aib zatnya sehingga tidak habis duluan. Nanti ada keterangan selanjutnya ya. Oke, next slide. Nah, ini keterangannya ya. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewa rumah untuk ditempati, kan begitu ya. Menyewa mobil untuk digendarai, menyewa buku untuk dibaca, misalkan di perpus begitu ya. Atau dulu kalau dulu pas saya kuliah itu ada ini persewaan komik dulu ya. Nah, sekarang kayaknya nggak zaman ya. Persewaan komik kalau dulu ya, nyewa gitu ya. Seminggu bayar berapa gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Tanah atau kebun untuk ditanami. Nah, manfaat langsung ya. Jadi tidak boleh sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya atau sewa menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya atau diambil telurnya atau diambil susunya. Nah, karena keturunan atau anak hewan, telur, buah, bulu, air susu adalah materi, bukan manfaat. Bagaimana disepakati bahwasanya ijarah itu akad yang mentransaksikan manfaatnya ya, bukan materinya. Nah, lagi pula nggak umum ya. Itu tidak umum orang menyewa binatang untuk diambil telurnya, itu tidak umum.
biasanya kalau umumnya orang butuh telur ya beli telurnya kan begitu ya. Nggak ada terus saya pinjam ayammu ya untuk bertelur. Enggak ada biasanya ya. Oke, selanjutnya harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta yang bersifat istiqmal. Nah, ini tadi ya penjelasan yang tadi ya. Yaitu dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah rumah atau kendaraan. Nah, jadi kan tanah atau rumah itu kan kalau dipakai tidak berkurang ya. Nah, atau kendaraan secara umum kalau dipakai tidak berkurang ya, walaupun kalau secara akuntansi itu ada depresiasinya ya. Maksudnya tidak seperti lilin begitu ya, kalau dipakai habis. Nah, sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki atau yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan. Ya, makanan kan dimakan ya habis begitu ya. Jadi nggak ada orang menyewakan makanan. Eh, Kalau ingin makanan ya beli kan begitu ya. Seperti makanan, buku tulis. Nah, buku tulis bisa habis, bisa. Kalau diisi penuh kan ya habis begitu ya. Tidak sah untuk diadakan ijarah atasnya. Sebagaimana kaidah yang berbunyi setiap harta benda yang dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami perubahan boleh diangkat dan diijarahkan ya. Jadi apa tadi? Haruslah istiqmal, nggak boleh istihlaki. Ini kayaknya sudah pernah dipelajari ya di pengantar fikih muamalah ya. Apa namanya? Macam-macam harta kan begitu ya. Ada harta apa? Mutakawam, baru mutakawam, ada harta ini, harta itu banyak ya. Nah, spesifikasinya banyak. Ya, selanjutnya jika ijarah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah bagi mustajir adalah ketika pekerjaan selesai. Beralasan kepada hadis Nabi kan begitu ya, berikanlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Kemudian kalau menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa. Berarti apa? Bayarnya di depan, kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Misalkan, oh enggak apa-apa mbak, kalau pas di sini bayarnya di belakang aja enggak apa-apa. Gitu misalkan ya. Kemudian manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan. Yang mengalir apanya? Manfaatnya gitu ya. Manfaat kosan apa ya, bisa ditinggali, bisa buat naruh barang, bisa buat tidur, bisa buat mandi kan misalkan begitu ya. Selanjutnya dalam akad ijarah mengenai pekerjaan harus ada job desk yang jelas. Tidak dibenarkan menyuruh nih kayaknya salah ketik saya ya, menyuruh seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan, misalkan membantu rumah tangga
dan pekerja harian yang sifatnya tidak jelas dan tidak terbatas. Jadi seharusnya itu ditentukan pada waktu akad, begitu ya. Jadi Mbak, tugasmu di rumah ini adalah mengepel sama cuci baju sama nyapu. Ah, wes. Titik ya titik begitu ya. Jadi terus nggak bisa terus nanti misalkan Mbak itu anak saya tolong disuapin atau itu yang kecil yang masih balita tolong dimandiin. Nah, itu kan biasanya ada tugasnya sendiri namanya babysitter kan begitu ya. Nah, jadi harus jelas di depan. Tapi kenyataannya memang kalau di masyarakat yang namanya pembantu rumah tangga itu kan mengerjakan segala hal begitu ya. Nah, itu sebetulnya yang kurang baik. Nggak jelas job desk-nya. Sedangkan upah untuk melakukan pekerjaan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain terjadi perbedaan pendapat. Nah, menurut Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Kenapa? Karena perbuatan tersebut tergolong takarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini saya salah ketik lagi ya. Ijarah atas mengajar Al-Quran, mengumandangkan azan, dan menjadi imam masjid boleh karena berlaku pada suatu pekerjaan yang jelas. Jadi azan itu dianggap bekerja ya, dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Coba itu diterapkan ya, maka orang yang azan rebutan ya. Kalau, kalau sekarang kan enggak ya, yang azan itu biasanya yang sepuh-sepuh atau yang takmirnya begitu ya. Coba kalau silahkan azan nanti dibayar, wah rebutan yang azan ya. Namun menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan ijarah atas imam sholat fardu. Menurut beliau ya, yang boleh adalah manasik, manasik haji itu boleh meminta ujroh menurut Syafi'i. Ya lanjutnya ya selanjutnya. Halo Adelia, lanjut. Nah, sifat dan hukum akad ijarah. Menurut mazhab Hanafi, akad ijarah mengikat, tetapi boleh dibatalkan bila terdapat uzur dari salah satu pihak. Misalkan ada yang meninggal atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Kehilangan kecakapan bertindak hukum maksudnya gimana? Maksudnya misalkan nauzubillah ya, misalkan tiba-tiba sakit stroke begitu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Itu misalkan apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan menurut Hanafi. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal, manfaat dari akad boleh
diwariskan karena termasuk harta, dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijaro. Misalkan kalian ngekos gitu ya, terus ibu kosnya meninggal. Nah, itu kalau menurut eh, jumhur ulama tidak serta merta karena ibu kosnya meninggal kalian diusir dari kosan. Nah, gitu ya. Jadi tidak membatalkan akad ijaro kalau menurut mayoritas ulama. Gitu ya. Selanjutnya pembatalan dan berakhirnya ijaro. Ijaro adalah jenis akad lazim, yaitu yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila ada hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah bisa menjadi batal. Misalkan apa ini? Ada cacat pada barang sewaan. Nah, misalkan nyewa mobil, ditabrakin mobilnya. Nah, bisa batal. Ya, bisa batal akadnya. Rusaknya barang yang disewakan. Nah, sama kayak tadi ya. Misalkan nyewa motor, motornya rusak, gitu ya. Mau dipakai di tengah jalan rusak. Nah, kalian bisa komplain. Nah, kan begitu ya. Ini kok rusak tak sewa. Nah, jadi biasanya kalau di tempat-tempat rekreasi itu banyak sewaan motor gitu ya, kayak di Bali, di Jogja saya juga pernah tuh nyewa motor. Nah, gitu ya. Di Surabaya ada juga kayaknya ya. Kemudian rusaknya barang yang diupahkan. Sama kayaknya ya. Sama yang tadi. Kemudian terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Berarti sudah berakhirnya masa ijarah itu. Nah, misalkan sewa mobil sehari 400.000 sudah 1 hari, ya sudah selesai, akadnya batal kan begitu ya. Untuk besok ya mulai akad lagi, kecuali kalau memang sewanya 2 hari begitu ya. Kemudian menurut Hanafiyah boleh fasah ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk berdagang. Kemudian barang dagangannya ada yang nyolong, ada yang mencuri, maka dia boleh membatalkan. Saya batal coba apa jualan di sini nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Di sini nggak aman, banyak maling. Ya, itu misalkan. Menurut saya boleh seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ya kalau dalam kasus sewa menyewa rumah ya. Semua bentuk perbaikan fisik rumah yang berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal menjadi kewajiban ini yang punya rumah. Nah, kan begitu ya. Misalkan yang namanya rumah itu ya biasanya ada airnya, ada listriknya, kan begitu ya. Itu sudah umum. Nah, meskipun demikian, pihak penyewa tidak berhak menuntut perbaikan fasilitas. Nah, karena pihak pemilik menyewakan rumah dengan segala kekurangannya dan kesepakatan pihak penyewa dilakukan setelah melihat segala kekurangan kan begitu ya. Biasanya di depan kan sudah dijelaskan
Begini Mbak, kosannya begini ya, begini, nggak ada kasurnya Mbak sendiri, cuma dapat kamar mandi sama lemari buat naruh baju misalkan. Oh ya Bu, terima kasih. Nah, begitu di tengah jalan kalian ini, Bu saya minta ini dong Bu, magic jar sama kulkas. Nah, ya nggak bisa. Karena kan bukan sesuai kesepakatan di awal. Kecuali, nah ini ya, kecuali perbaikan fasilitas dinyatakan dalam akad. Adapun kewajiban pihak penyewa sebatas pada perawatan, seperti menjaga kebersihan kosan, nah, gitu ya, dan tidak merusak kosan. Nah, karena sesungguhnya barang sewaan adalah amanat di tangan penyewa barang. Oke, selanjutnya apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, nah, saya belum masuk kosannya kok sudah rusak duluan kosannya Bu. Nah, maka akad ijarah batal. Bila kerusakan terjadi setelah penyerahan, maka dipertimbangkan faktor kerusakannya. Nah, kalau tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan penyewa, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi. Bu, saya tinggal di kosan ini. Kok anu ya Bu, apa airnya bocor? Eh, kasur saya jadi basah Bu kalau hujan deras, misalkan. Sebaliknya jika disebabkan kecerobohan pihak penyewa, maka pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. Nah, begitu ya. Lupa sampean nyewa rumah saya kok pintunya jadi rusak. Nah, begitu misalkan ya. Eh, ini tolong diperbaiki Pak, kan rusaknya karena ditempati sampean. Nah, begitu ya. Tetapi pemilik tidak berhak membatalkan. Begitu karena Anda sudah merusakkan pintu rumah saya, akadnya batal. Anda harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Saya usir. Nah, tidak begitu. Tidak bisa membatalkan akad, tetapi bisa meminta perbaikan atas kerusakan barangnya. Demikian juga bila terjadi kehilangan atau kemusnahan, maka segala bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab atas pelakunya. Nyewa mobil kok hilang, ya yang dikejar polisi ya yang nyewa pasti. Nah, kan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini akad ijarah kontemporer ya. Nah, maksudnya kontemporer apa? Zaman dulu belum ada, zaman ulama klasik belum ada. Tetapi sekarang karena perkembangan zaman, karena transaksi semakin berkembang, akadnya ini dimodifikasi begitu ya. Ini termasuk akad-akad yang populer ini ya, dipakai di lembaga keuangan. Yang pertama, ijarah mausufah fi zimmah. Nah, apa ini? Akad baru yang belum dijelaskan oleh para ahli fikih dalam kitab Turos. Turos itu apa? Kitab-kitab zaman dulu belum ada. Akad IMFZ itu ijarah mausufah izimah kombinasi dari dua akad, yaitu akad ijarah dan akad salam. Apa itu akad salam kan barusan dijelaskan ya minggu kemarin ya. Pesanan kan begitu ya, barang pesanan.
Kemudian apa ini sampai mana? Oh, ini akad ijarah yang diperjualbelikan adalah jasa. Akad salam karena objek yang diserahkan kemudian atau tidak langsung begitu ya. Nah, oleh karena itu akad ijarah mausufah fi zimmah sering juga disebut salam jasa atau forward jasa atau salam fil manafi. Salam dalam manafi atau manfaat kan begitu ya. Sederhananya, ijarah adalah jual beli manfaat barang atau jasa seperti profesi dokter menjual jasa medis, ojek bukan aring ya, daring ya. Ojek online menjual jasa mengantarkan, dropshipper menjual jasa mencarikan pembeli, dan bisnis menyewakan penginapan. Kan begitu ya contohnya. Ya, lanjutnya. Jadi ijarah mausufah fi zimmah adalah akad ijarah dengan harga atau upah dibayar cash. Sedangkan objeknya pada waktu yang diserahkan apa? Objeknya pada waktu penyerahannya itu nggak langsung begitu ya. Karena belum tersedia pada saat akad. Nah, misalkan kalau di Bank Syariah itu ada akad IMFZ ini dipakai untuk rumah inden. Maksudnya apa kok rumah inden? Berarti belum ada, belum ready aslinya ya. Rumahnya itu belum ada, belum ready. Dan menyewa kendaraan travel untuk waktu tertentu sebelum melihat kendaraan tersebut. Secara prinsip para ulama berbeda pendapat tentang ijarah mausufah bizimah. Mayoritas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat apa ini boleh. Kalau Hanafi enggak boleh. Menurut Hanafi enggak boleh. Kemudian menurut AAO-IV ini ini ya semacam ya lembaga ini yang memberi fatwa-fatwa tapi sekupnya internasional gitu ya. Kalau di Indonesia kan DSN MUI. Nah, AOIV dan DSN MUI memperbolehkan ijarah musafah fi zimmah. Jadi AOIV itu ini loh, apa namanya? Lembaga fatwa deh. Kayak standar itu loh, standar akunting gitu loh ya. Nah, kalau nggak salah ya. Akad ijarah al-musafah fi zimmah boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun objek tersebut belum ada atau bahkan belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Misalkan masih dipesan atau masih dipakai orang. Nah, waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad. Nah, tetapi barang itu harus diyakini bisa menjadi milik penyewa, begitu ya. Lanjut. Misalkan sewa bis untuk pariwisata, begitu ya. Ternyata itu ya selama beberapa kali setiap tahun kan ada company visit itu ya. Nah itu ternyata sewa sewa bis pariwisata ke Bali itu
belum tentu miliknya pihak travel ya, bisnya orang lain ternyata ya. Nah, cuma di akad harus jelas bahwasanya ketika waktu dan tempat perjalanan itu akan dilaksanakan, bisnya itu harus sudah ada. Nah, begitu ya. Dan biasanya bisa request itu ininya penumpangnya ya. Misalkan tergantung harganya juga ya. Minta bis tahun terbaru. Pokoknya saya mintanya bis tahun 2020 gitu ya. Kalau misalkan mau ke Bandung, mau ke Jawa Barat. Kenapa kok harus baru? Soalnya di sana jalannya naik naik nanjak begitu ya, naik nanjak. Ada berat ekstrim gitu ya, apalagi kalau ke Tangkuban Perahu. Jadi takut kalau naik bis yang lama. Bisa request, tapi tentunya harganya disesuaikan begitu ya. Fatwa DSN MUI tahun 2016 tentang Ijarah Mausufah Bizimnya menjelaskan tentang rambu-rambu yang harus dilakukan dalam produk atau transaksi IMFZ. Wah, keren ya namanya ya. Jadi IMFZ. Berlaku efektif sejak akad dilangsungkan. Jangka waktu penggunaan manfaat harus disepakati. Nah, gitu. Barangnya boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad. Misalkan, oh ya nanti saya siapkan bisnya untuk ke Bali ya. Kapan? Desember. Oh ya, siap. Nanti kita carikan bisnya. Boleh belum menjadi milik. Manfaat harus halal, diketahui spesifikasinya dan dapat diserah terimakan. Kriteria barang yang dideskripsikan harus terukur. Wujudnya harus jelas, siap dibangun. Ini untuk kasus perumahan ya, perumahan membuat tadi ya apa rumah inden tadi ya. Milik pemberi sewa atau pengembang yang bekerja sama dengan pemberi sewa dan bebas sengketa. Oke, selanjutnya ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas, serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akan dilakukan. Nah, ini tadi menurut siapa tadi ya? DSN ya. Sebagian sudah wujud. Nah, misalkan, oh ini sedang dibangun kok rumahnya. Nah, kalau pengen lihat contoh rumah contohnya ada di sebelah sini Pak, rumah contohnya misalkan. Kemudian pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa. Nah, enggak boleh terus misalkan perusahaannya masih terlilit hutang. Enggak bisa ya. Apabila pemberi sewa menyerahkan barang sewa namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau gagal serah pada waktu yang disepakati, penyewa berhak melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi atau membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai jumlah yang telah diserahkan. Kalau tiba-tiba pengembangnya misalkan gagal bangun begitu ya. Ujrah boleh dibayar secara tunai tangguh, maksudnya cash tapi di belakang, atau bertahap, kredit berarti ya, sesuai perjanjian sejak akad dilakukan. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa. Oke, lanjut.
Oh, ini sumbernya ya, sumbernya kolom konsultasi syariah. Dibolehkan adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa yang dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa. Berarti apa ini tadi? Urbun kan begitu ya, urbun. Sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya, down payment atau urbun. Karena proses upaya untuk meluncurkan barang sewa bila melakukan pembatalan sewa dan menjadi pembayaran sewa bila akad dilaksanakan sesuai kesepakatan. Urbun tadi ya, apa? Down payment atau uang muka. Ya, selanjutnya. Nah, tadi kan ijarah mausufah fi zimmah. Nah, ada satu akad lagi yang sering kali dilaksanakan yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, apa itu? Nah, ini. Secara bahasa, ijarah muntahiyah bitamlik memiliki arti dengan memecah dua kata di dalamnya, yaitu yang pertama ijarah berarti upah. Nah, kemudian yang kedua tamlik atau kepemilikan. Secara bahasa memiliki makna yang dapat menjadikan orang lain untuk memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda. Nah, kepemilikan terhadap manfaat bisa dengan imbalan atau tidak, eh, bisa dengan imbalan atau tidak ya, maksudnya nanti bisa berpindah kepemilikan, bisa juga tidak. Ijarah muntahiyah bitamlik dalam fatwa MUI diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa. Next. Ya, selanjutnya. Oh ini. Sedangkan dalam peraturan Bapepam ya, dan lembaga keuangan, ijarah mutahiyah bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa disertai opsi pemindahan hak milik setelah selesai masa sewa. Kenapa disebut opsi? Karena bisa dimiliki penyewa atau bisa juga tidak. Jadi opsional sesuai kesepakatan. Ya, selanjutnya menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah muntahiyah bitamlik apa ini ya? Adalah perjanjian antara muajir dengan mustajir yang diakhiri dengan pembelian makjur. Muajir sama mustajir diakhiri dengan pembelian makjur. Ijarah yang termasuk akad dalam bidang jasa sekarang ini telah diperluas dan dihubungkan dengan konsep intiqal al-milkiyah atau berpindah kepemilikan. Sehingga ijarah mutahiyah bitamlik ini menjadi salah satu akad yang sangat berkembang di dalam ekonomi syariah, begitu ya. Gampangnya sewa beli begitu ya.
nyewa dulu, nanti setelah akhir bisa dimiliki barangnya itu ya. Ya, lanjut. Secara konseptual, ijarah muntahiyah bitamlik hampir sama dengan leasing. Bahwa leasing merupakan bentuk pembiayaan dalam penyediaan barang-barang yang digunakan untuk perusahaan tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, kemudian disertai hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Kan sudah umum ini ya, biasanya sekarang kan sudah banyak itu ya lembaga leasing gitu ya. Jadi kalian beli motor kredit itu biasanya pakai lembaga leasing. Jadi yang menyewa, yang apa, yang memberi kredit itu bukan dealernya ya. Nah, saya dulu pernah ini juga ya kredit motor seperti itu. Jadi ada dua pihak yang membeli motor itu lembaga leasingnya, misalkan Adira atau FIS gitu ya, atau apalagi gitu ya. Nah, kemudian kita mencicilnya ke lembaga leasing tersebut. Jadi dealernya nggak tahu menahu. Jadi dia tahunya beli motornya cash, yang belikan leasing. Nah, kita menyicil ke leasingnya itu. Oke, dilanjutkan. Dalam pelaksanaan akad ijarah muntahiyah bitamlik, ada ketentuan yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, rukun dan syarat yang berlaku dalam ijarah berlaku pula dalam ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Kemudian hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan di dalam akad. Nah, terus yang secara khusus apa? Secara khusus yaitu pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melakukan akad ijarah dulu. Jadi akad ijarah dulu, sewa dulu selama jangka waktu tertentu. Kemudian akad pemindahan kepemilikan bisa dengan jual beli atau baik atau hibah setelah masa ijarah selesai. Nah, yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Oke, lanjut. Apabila wa'ad dilaksanakan, maka pada akhir masa ijarah wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan dari penyewa kepada dari yang menyewakan kepada penyewa. Artinya dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu dua akad dalam satu perjanjian. Jadi harus selesai masing-masing dulu. Ijarahnya selesai dulu, baru perpindahan intikal al-milkiyah tadi ya, perpindahan kepemilikan. Oke, selanjutnya kan tidak boleh ya dua akad dalam satu transaksi. Perbedaan IMBT dan leasing. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik, perjanjiannya menggunakan satu akad ijarah
Dan kemudian satu akad jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang nasabah tidak menginginkan aset itu, kadang-kadang gitu ya. Misalkan nyewa alat berat, kemudian pada akhir masa sewa ternyata wah ini kalau kita miliki malah berat di ongkos, ini harus membiayai perawatan yang mahal. Terus nggak usah dimiliki aja deh, sewa putus saja misalkan. Kemudian kalau leasing bagaimana? Kalau leasing, sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam satu perjanjian. Oke. Ya, selanjutnya ini slide terakhir kalau nggak salah ya. Ijarah muntahiyah bitamlik, perpindahan kepemilikan menggunakan akad jual beli dan hibah dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. Jadi ada hibahnya. Hibahnya itu berarti apa? Berarti kalau dihitung ongkos sewanya itu sudah menutup biaya kendaraan tersebut, misalkan begitu ya, menyewakan kendaraan selama 5 tahun, ternyata kalau dihitung-hitung sudah bisa buat beli mobil itu. Nah begitu, sehingga di akhir masa sewa dihibahkan, nggak pakai jual beli lagi, langsung dihibahkan kepada yang menyewa. Kalau leasing, perpindahan kepemilikan biasanya menggunakan jual beli, diakui setelah seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan. Oke, ya, habis ya singkat saya. Oh iya, habis ya. Oke, sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini pertemuan terakhir ya. Minggu depan insya Allah UTS ya. Nanti akan diumumkan lebih lanjut lah ya UTS-nya seperti apa. Tapi biasalah UTS tipe saya ya kayak gitu-gitu aja ya. Open book, santai aja ya. Yang penting analisisnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, kalau belum ada mungkin nanti ada pertanyaan susulan atau bagaimana, silakan ditanyakan di grup ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis UTS kayaknya ketemu saya pelajarannya ganti tapi ya. Secara pemikiran ya, ya. Sama Iya, Pak. Pak. Terus Cara pemikiran ekonomi Islam. apa lagi ya? Cuma itu aja. Kurang tahu, Pak, saya. Oh iya. Soalnya nanti display saya PD-nya, Pak. Oh iya iya. Oke. Jadi insya Allah habis UTS kita ketemu lagi di sejarah pemikiran. Nah, fikih muamalahnya lanjut Pak Yasin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa belajar di UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,